Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku berdiri kaku. Tanganku gemetar memegang senter. Bau amis tanah bercampur kemenyan dan darah kering menyesakkan dada. Suamiku hampir muntah. Pedagang sayur itu menatap kosong, sedangkan Ki Bahar hanya bergumam pelan sambil menggali lebih dalam, dan saat itu cangkulnya mengenai sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Aku menjerit pelan. Dari dalam tanah yang basah, dikeluarkan segelintir tali kain lusuh berwarna kehitaman. Bentuknya seperti sisa tali pocong. Tapi baunya busuk dan menyengat. Lalu diikuti dengan boneka jerami kecil yang matanya ditusuk paku karatan. Mulutnya disegel dengan benang hitam yang dililit rapat. Ini bukan hanya santet biasa, ujar Ki Bahar. Ini santet penyumbat rezeki dan penghancur rumah tangga. Kuat sekali, pengirimnya penuh kebencian. Aku terduduk di tanah, tubuhku lemas. 5 tahun terakhir berputar di kepalaku. Kegagalan demi kegagalan, pertengkaran tanpa sebab, suara-suara aneh anak kami yang mendadak kerasukan, dan tatapan dingin dari balik tirai rumah sebelah. Aku tahu siapa yang melakukan ini, bisikku. Aku menatap ke arah rumah Bu Marni, yang jendelanya perlahan tertutup sendiri dari balik tirai putih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara tawa perempuan, sayup-sayup dari dalam rumah itu. Tertawa seperti mengejek menang dan belum selesai. 5 tahun lalu, kami sekeluarga pindah ke rumah ini. Rumah kecil sederhana di ujung gang sempit, di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk kami bertiga. Aku, suamiku Rendra, dan anak kami, Nara, yang saat itu baru berumur 3 tahun. Rumahnya tidak terlalu istimewa. 2 kamar, 1 dapur mungil, dan halaman depan yang sempit. Tapi ada sesuatu yang membuatku jatuh hati saat pertama kali melihatnya. Tenang. Tak jauh dari masjid, lingkungan terlihat bersih dan rapi, dan yang paling menarik, harganya jauh di bawah pasaran. Memangnya kenapa bisa murah begini, Pak? Tanyaku waktu itu ke pemilik sebelumnya, seorang pria tua. Dia hanya menjawab singkat, "Gak cocok tinggal di sini, Bu, tapi rumahnya bagus kok." Aku dan Rendra mengira mungkin karena dia sudah tua dan ingin tinggal di rumah anaknya. Jadi kami beli rumah itu. Segera setelah pindah, kami membenahi sedikit demi sedikit. Mengecat ulang, mengganti lampu, bahkan menanam bunga-bunga kecil di pot di depan pagar. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi. Tenang, damai, dan rezeki juga lancar. Rendra masih sibuk dengan bisnis daringnya. Aku sendiri mulai merintis usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Alhamdulillah, tetangga-tetangga cukup responsif. Banyak yang memesan nasi kotak atau tumpeng untuk acara kecil-kecilan. Mungkin karena masakanku memang dikenal di keluarga besar. Waktu itu, aku merasa hidup kami sedang naik ke atas. Rezeki seperti ngalir deras. Pelanggan terus bertambah, bahkan sempat ada rencana membuka warung kecil. Tapi, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Di sebelah kiri rumah kami,
ada rumah satu lantai yang sedikit lebih besar. Disitulah tinggal seorang wanita bernama Bu Marni. Ia tinggal sendirian. Dari cerita warga, dia sudah puluhan tahun tinggal di sana. Suaminya sudah lama meninggal, anak-anaknya tak pernah terlihat menjenguk. Pertama kali kami bertemu, Bu Marni menatapku dari balik tirai jendelanya. Diam. Lalu ketika aku menyapanya, dia membuka pintu dan tersenyum. Tapi senyum yang, entah bagaimana, membuat leherku merinding. "Baru pindah ya, Bu?" katanya datar, tanpa bertanya lebih lanjut. "Ya, Bu, baru 2 minggu. Saya Ayu. Ini suami saya, Rendra," kataku ramah. Bu Marni hanya mengangguk, lalu melirik ke arah Nara yang sedang bermain sepeda kecil. Matanya menatap lama ke arah anakku, membuatku agak tidak nyaman. Tapi aku menepis perasaan itu. Orang tua kadang memang tatapannya kosong, kan? Selama beberapa bulan pertama, kami berusaha menjalin hubungan baik dengan Bu Marni. Mengantar kue saat lebaran, mengundangnya ke pengajian ibu-ibu RT, bahkan sempat mengajaknya makan siang di rumah. Tapi setiap kali kami berusaha mendekat, ia hanya menanggapi sekadarnya. Dingin datar tanpa emosi. Aku sempat berpikir mungkin dia kesepian atau punya masa lalu yang berat, jadi aku tidak terlalu memusingkannya. Lagi pula, bukan hal aneh punya tetangga yang agak tertutup, kan? Yang membuatku mulai terusik bukan sikapnya, tapi tatapannya. Aku sering melihat Bu Marni mengintip dari balik tirai jendela. Setiap kali aku atau Rendra keluar rumah, setiap kali aku sibuk mengantar pesanan catering, atau saat Nara bermain di depan. Bahkan malam hari, kadang kulihat siluetnya berdiri diam di balik tirai, tidak bergerak, dan setiap aku menoleh ke arahnya, tirai itu pelan-pelan ditutup. Aku sempat bercerita ke Rendra soal ini, tapi dia cuma tertawa kecil. "Hai, kamu kebanyakan nonton sinetron. Kasian juga Bu Marni, mungkin dia cuma kesepian. Lagian, rejeki kita lagi bagus, nggak usah mikir aneh-aneh." Aku mengangguk. Rendra ada benarnya. Aku harus lebih bersyukur. Toh, rumah ini milik kami sendiri. Tak ada gangguan berarti, dan usaha kami berkembang. Namun, semua mulai berubah tepat setelah bulan ketiga kami tinggal di sana. Mulanya aku berusaha mengabaikan. Tapi lama-lama, kebiasaan Bu Marni yang satu ini mulai terasa mengganggu. Setiap pagi, saat aku menyapu halaman kecil kami, mataku seperti otomatis terarah ke jendela rumah sebelah. Dan hampir selalu, tirai putih itu tampak terbuka sedikit, cukup untuk sepasang mata mengintip dari dalam. Kadang cuma bayangan, kadang jelas. Bu Marni berdiri di sana menatapku lama. Ada hari-hari di mana dia hanya menatap, tapi ada pula hari-hari di mana dia tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum hangat, bukan senyum tetangga yang ramah. Senyumnya seperti orang yang sedang menahan amarah dan kebencian, tapi dipaksa disamarkan jadi keakraban. Matanya tak ikut tersenyum. Tatapannya tajam, menusuk seperti jarum. Dan anehnya, setiap kali aku mencoba menyapa, dia segera menarik tirai itu. Seolah merasa tertangkap basah. Pernah suatu pagi aku sengaja menunggu. Kubuka pagar lebih pelan, kusapu halaman lebih lama. Dan benar saja, saat aku menoleh, dia sudah berdiri lagi di balik tirainya. Wajahnya hampir menempel di kaca. Aku refleks tersentak. Merasa seperti sedang diawasi, aku mencoba menepis firasat buruk itu. Dalam hatiku, aku berusaha mengerti. Mungkin Bu Marni memang sudah tua, kesepian, butuh hiburan. Mungkin menonton orang,
lewat adalah caranya membunuh waktu. Tapi rasa tidak nyaman itu tetap tumbuh pelan-pelan. Seperti ada sesuatu dalam tatapannya yang mengunci. Seolah dia sedang memendam sesuatu. Sesuatu yang tidak dia ucapkan, tapi tersimpan dalam matanya. Suatu malam saat Rendra lembur dan Nara sudah tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Sekadar menggulir layar ponsel sambil menonton TV. Tapi entah kenapa bulu kuduku merinding. Sendiri, aku merasa ada yang memperhatikan. Dengan hati-hati aku menoleh ke arah jendela. Dan aku benar-benar membeku. Seseorang berdiri di balik jendela rumah Bu Marni. Wajahnya hanya setengah terlihat, disinari lampu jalan yang redup. Berdiri diam, menatap lurus ke arah rumahku. Aku buru-buru menutup gorden. Beberapa hari kemudian, Nara mulai berkata-kata aneh. Ia menunjuk ke jendela rumah Bu Marni saat kami sarapan dan berkata, "Ibu, itu nenek jahat." Dia lihat Nara terus. Nara takut. Aku mencoba menenangkannya. "Enggak, sayang. Nenek Marni baik kok. Dia cuma lihat Nara karena kamu lucu." Tapi Nara menggeleng cepat, lalu membisikkan sesuatu yang membuat perutku dingin. "Nenek itu kadang matanya banyak, Bu. Terus rambutnya panjang sekali sampai ke lantai." Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Sejak hari itu, setiap kali aku melihat tirai itu terbuka, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena instingku berkata, ada yang tidak beres. Sesuatu yang lebih dari sekadar tatapan iri seorang tetangga. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa semua kesialan dalam hidupku akan berawal dari balik tirai itu. Awalnya hanya hal kecil. Seperti kebetulan-kebetulan sial yang datang tanpa alasan jelas. Pesanan cateringku mulai sering dibatalkan sepihak, padahal sudah dimasak. Salah satu pelanggan bilang kalau makanannya bau tengek. Padahal aku baru mengantar pagi itu, dan semua bahan segar dari pasar. Aku pikir mungkin itu hanya 1-2 kejadian. Tapi ternyata berlanjut. Kompor tiba-tiba meledak kecil saat aku sedang menggoreng. Kulkas rusak. Nasi yang baru matang basi dalam waktu 2 jam. Pernah juga, semua masakanku terasa asin luar biasa. Padahal aku yakin betul takarannya normal. Aku mulai ragu pada diriku sendiri. Apa aku salah hitung? Apa aku yang ceroboh? Tapi semakin hari, keanehan itu makin sering terjadi. Suamiku, Rendra, juga mulai kena dampaknya. Ia biasa mengelola bisnis dropship barang elektronik dari rumah. Sebelumnya lancar, penghasilannya bahkan menutupi cicilan rumah. Namun bulan keempat kami tinggal di sana, tiba-tiba semua suppliernya satu persatu berhenti kerjasama. Paket sering hilang atau datang dalam kondisi rusak. Pembeli marah-marah, minta refund. Rating tokonya turun drastis. Rendra frustrasi. Aku nggak ngerti, semuanya kayak berantakan sekaligus. Aku udah hati-hati, tapi selalu gagal, selalu salah. Dan dari situ, perlahan, hubungan kami ikut retak. Kami jadi sering bertengkar. Bukan karena masalah besar, tapi hal-hal sepele yang meledak tiba-tiba. Piring belum dicuci, jemuran bau apek, gas habis, atau Nara rewel. Dan pertengkaran. Itu selalu terjadi saat malam hari, menjelang tengah malam. Seolah ada sesuatu di rumah yang memanas suasana. Aku ingat malam pertama kami berteriak satu sama lain. Nara menangis keras di kamarnya. Saat aku menghampirinya, ia berkata pelan, "Ibu, jangan teriak-teriak." Nenek yang di pojok kamar marah.
jantungku nyaris berhenti. "Nenek apa, Nak?" Nara menunjuk ke sudut ruangan yang kosong. "Itu nenek." Rambutnya nutupin muka. Dia gak suka bunda marah-marah. Aku memeluk Nara erat, tapi aku tidak bicara sepatah kata pun lagi malam itu. 1 minggu kemudian, motor kami hilang di depan rumah. Padahal kami sudah kunci ganda. CCTV tetangga kebetulan rusak. Lalu giliran ibuku sakit dan harus dirawat. Aku mulai merasa seperti diserang dari semua sisi. Masalah demi masalah datang bertubi-tubi, tanpa jeda, tanpa sebab. Aku mulai kehilangan semangat. Suatu malam, aku bahkan duduk di kamar mandi dan menangis diam-diam agar tidak didengar Rendra atau Nara. Hatiku berkata, ini bukan hanya ujian biasa. Ada sesuatu yang tidak kasat mata, yang menghancurkan kami perlahan dari dalam. Dan setiap kali aku merasa seperti itu, aku kembali teringat pada tirai putih di sebelah rumah, pada tatapan Bu Marni yang seolah tahu bahwa kami sedang jatuh dan ia menikmatinya. Setelah semua kejadian aneh, aku mulai sulit tidur. Bukan karena begadang, tapi karena setiap malam, rumah ini tak pernah benar-benar sunyi. Awalnya cuma suara kecil, langkah kaki dari dapur saat semua sudah tidur. Aku kira itu tikus, tapi saat kuperiksa, tidak ada apa-apa. Lalu suara pintu yang membuka perlahan, padahal tidak ada angin. Pintu kamar mandi, dapur, bahkan lemari pakaian, seperti didorong seseorang dari dalam. Rendra pernah mengeluh, "Kamu tadi malam bolak-balik dapur ya?" Suaranya bikin aku bangun terus. "Aku nggak ke dapur sama sekali," jawabku pelan. Kami saling pandang sejenak, tapi tak ada yang melanjutkan. Dalam hati, aku tahu itu bukan aku. Tapi siapa? Suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan di dekat telingaku. Lembut, pelan, tapi entah bahasa apa. Suaranya seperti wanita tua yang sedang menyumpahi sesuatu. Ketika aku buka mata, tak ada siapa-siapa. Hanya lampu kamar redup dan suara kipas angin berdetak pelan. Keesokan paginya, aku mendapati rambutku berantakan seperti dijambak, dan di leherku ada bekas merah melingkar, seolah ada yang mencekik dalam tidur. Aku mulai tidur sambil menyalakan ayat kursi di ponsel, tapi bahkan itu pun tak selalu membantu. Yang paling membuatku ketakutan bukan gangguan padaku, tapi pada anakku, Nara. Suatu malam, Nara terbangun sambil menangis keras. Aku segera menghampirinya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Ibu, neneknya, berdiri di ujung kasur tadi," katanya dengan suara kecil. Aku terdiam. "Nenek siapa, sayang?" Yang rambutnya nyeret lantai, bajunya putih, matanya merah. Dia bilang, dia mau ambil ibu. Hatiku seperti diremas. Aku peluk Nara erat-erat, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati aku tahu, puncaknya, suatu malam sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara bayi menangis dari luar rumah. Padahal tak ada bayi di sekitar rumah kami. Tangisannya lirih, sesenggukan. Lalu lama-lama seperti tertawa kecil. Aku berdiri diam di ruang tamu, tubuhku dingin, tak bisa bergerak. Suara itu makin dekat, makin nyata. Seolah ada seseorang menaruh bayi di depan pintu rumah kami. Kupanggil Rendra pelan. Dia ikut terbangun. Saat kami buka pintu bersama-sama, halaman kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa di luar seperti beku. Berat. Dan busuk. Kami kembali masuk dan kunci semua pintu rapat-rapat. Malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Karena aku tahu,
rumah ini sedang diawasi. Dan yang mengawasi bukan manusia. Aku pikir suara-suara aneh dan mimpi buruk Nara adalah puncaknya. Tapi ternyata itu baru awal. Aroma itu datang pelan. Di awal, samar. Seperti bau amis dari ikan busuk yang tertinggal. Tapi makin hari, semakin kuat, semakin menusuk. Bermula dari pojok dapur, sudut yang selalu kupel bersih, rapi. Tapi entah kenapa, di sana muncul bau amis bercampur anyir, seperti darah basi. Aku pikir mungkin ada bangkai tikus, tapi setelah bongkar semua lemari, sudut, dan kolong, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, baunya pindah ke kamar mandi, lalu ke kamar belakang, lalu ke kolong tempat tidur. Setiap kali aku semprot pengharum, bersihkan dengan karbol, bahkan pakai air garam dan bunga 7 rupa, baunya tetap kembali. Dan anehnya, hanya aku dan Nara yang bisa mencium bau itu. Ibu, baunya sama kayak mulut nenek itu, kata Nara suatu malam. Aku diam, jantungku berdegup kencang. Aroma yang muncul saat hal buruk terjadi. Setiap kali bau itu muncul, selalu diikuti sesuatu yang buruk. Pagi hari setelah aroma muncul dari ruang tamu, aku terjatuh saat mengantar pesanan dan kaki kiriku terkilir. 3 pelanggan langsung komplain makanan asin dan gosong, padahal aku yakin semuanya sempurna. Lain waktu, baunya muncul di kamar tidur. Malamnya, aku dan Rendra bertengkar hebat, hanya karena remote TV tak ditemukan. Bahkan saat kubuka kitab Yasin dan membacanya, bau itu justru menguat, tajam, menusuk. Seperti ada yang marah. Yang paling membuatku takut adalah ketika aku sedang mengepel lantai. Tiba-tiba, bau busuk menusuk dari arah belakang, dan tanpa sebab jelas, lampu ruang tamu padam. Lalu, aku mendengar suara langkah kaki berat. Seperti sesuatu sedang berjalan perlahan, menyeret kaki, dari arah dapur menuju ruang tengah. Aku berdiri mematung, badanku kaku. Mataku menatap ke arah suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Namun jelas sekali, bau amisnya makin kuat. Ku peluk tubuhku sendiri. Berkali-kali ku ucap istighfar sambil menangis pelan. Aku tahu, aku sedang tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkinkah ini semua bukan kebetulan? Mungkinkah ada yang sengaja mengirimkan sesuatu ke rumah ini? Pagi itu seperti biasa aku keluar rumah membawa keranjang belanja. Tapi kali ini bukan ke pasar, melainkan cukup ke depan rumah karena ada pedagang sayur keliling baru yang baru 1 minggu lewat di kompleks kami. Orangnya ramah, murah senyum, dan banyak ngobrol. Namanya Mang Wira. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap, dan sorot matanya seperti tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Saat aku sedang memilih tempe dan kangkung, Mang Wira tiba-tiba memandangi rumahku. Pandangannya lama, matanya mengerut sedikit. "Ibu baru tinggal di sini ya?" tanyanya tiba-tiba. "Iya, udah mau 5 tahun. Tapi baru akhir-akhir ini, agak aneh aja suasananya," jawabku pelan. Dia tidak langsung merespons, hanya mengangguk pelan, lalu menyodorkan ikat bayam. "Rumah ini dari dulu nggak pernah betah penghuninya, Bu," katanya dengan suara nyaris berbisik. "Bukan karena jelek, tapi karena ada yang nunggu." Aku langsung menoleh. "Maksudnya?" Mang Wira menatapku tajam. "Kali ini tak ada senyum. Saya cuma pedagang sayur. Tapi saya sering lewat tempat-tempat begituan. Rumah ibu
Auranya berat. Setiap saya lewat sini, leher saya panas. Itu tanda ada yang gak beres. Aku langsung merinding. Aku menelan ludah. Tapi selama ini saya pikir, cuma saya yang ngerasa. Mang Wira mengangguk. Lalu, suaranya mengecil. Saya gak bisa banyak ngomong. Tapi Bu, kalau boleh saya saranin, coba Ibu periksa halaman depan, pojok dekat pohon itu. Dia menunjuk ke sisi rumah. Tempat ada semak kecil dekat saluran air. Kadang, orang jahat nanam sesuatu di situ. Buat nutup rezeki, bikin rumah rusak dari dalam. Aku makin kaget. Tapi, siapa yang tegah? Mang Wira diam, lalu dia berkata pelan. Ibu tetangga sebelah rumah, yang sering berdiri di balik tirai itu, aku langsung menegang. Bu Marni, Mang Wira tak menyebut nama, tapi dia hanya mendesah. Saya cuma pedagang, Bu, tapi saya kenal orang yang bisa bantu lihat lebih jelas. Kalau Ibu mau, saya antar. Aku tidak langsung menjawab, tapi dalam hati, aku tahu. Inilah titik baliknya. Setelah 5 tahun dihantui rasa bingung, kegagalan, suara aneh, dan mimpi buruk, akhirnya ada seseorang yang percaya dan tahu bahwa ini bukan cuma halusinasi. Malam harinya, aku duduk lama di ruang tamu, menatap pojok halaman depan lewat jendela. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat tirai rumah Bu Marni terbuka. Tapi kali ini, tidak hanya dia yang berdiri di sana. Ada bayangan lain di belakangnya. Tinggi, gelap, dan tidak berkedip. 2 hari setelah pertemuan itu, Mang Wira datang lagi. Tapi kali ini dia tidak hanya membawa sayur. Dia membawa cerita yang membuat bulu kuduku berdiri. Kami duduk di ruang tamu. Rendra tak ada di rumah. Nara sedang tidur siang. Mang Wira menatap sekeliling rumahku sambil menghela napas panjang. Lalu dia berkata pelan, "Bu, rumah ini dari dulu bukan rumah biasa." Aku diam, menggenggam gelas teh yang mulai dingin. Saya udah keliling banyak kampung, tapi jarang ada satu rumah yang punya pola kutukan yang sama. Rumah ini, penghuninya selalu sial. Usaha bangkrut, anak sakit-sakitan, suami istri pisah, bahkan ada yang gila. Jantungku mencelos. Aku seperti mendengar rekaman hidupku sendiri. Mang Wira melanjutkan, ia mengatakan ia kenal 2 keluarga sebelumku yang pernah tinggal di sini. Keluarga pertama hanya tahan 8 bulan. Suaminya kehilangan pekerjaan, anaknya kecelakaan, istrinya kena tumor tiba-tiba. Mereka pindah diam-diam tengah malam. Katanya sering dengar suara orang tertawa di plafon. Lalu keluarga berikutnya, yang kedua tinggal hampir 2 tahun, tapi usahanya hancur, rumah tangga pecah. Katanya setiap malam ada yang berdiri di dapur, meludah ke arah ruang tamu. Aku mulai menggigil, dan anehnya, semua kejadian buruk mereka mulai muncul setelah sering dibantu sama tetangga yang katanya baik hati. Aku langsung paham maksudnya. Nama itu tak disebut, tapi bayangan Bu Marni langsung muncul di benakku dengan tatapannya dari balik tirai. Senyum tipis yang entah kenapa selalu membuat dadaku sesak. Kalau saya boleh nebak, Bu, gangguan yang Ibu alami itu bukan karena jin liar atau makhluk lewat, tapi karena ada sesuatu yang ditanam dengan niat jahat. Aku menelan ludah. Di halaman depan, Mang Wira mengangguk. Biasanya tali pocong, atau kain kafan, atau tanah kuburan yang sudah dibaca, itu ditanam biar rumah jadi gerbang buat sesuatu. Dan yang tinggal di situ, hidupnya dibungkus gelap. Rezeki mandek, rumah panas,
Isinya selalu bertengkar. Bahkan malaikat pun enggan masuk. Aku tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, semua keanehan 5 tahun ini tersusun seperti puzzle yang lengkap. Aku menangis pelan, bukan karena takut, tapi karena merasa akhirnya ada yang percaya. Kalau ibu serius mau bersih-bersih, ujar Mang Wira. Saya kenal orang pintar yang lurus, nggak main-main. Tapi ibu harus siap lihat apa yang sebenarnya ditanam di sini. Siap tahu siapa yang melakukannya. Aku mengangguk perlahan. Dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Sudah cukup 5 tahun hidup kami dihancurkan perlahan. Sekarang waktunya membalas dengan terang. Hari itu langit mendung. Rasanya berat sekali melangkah, seperti ada beban menempel di pundakku. Tapi kami tetap berangkat. Aku, Rendra, dan Mang Wira. Kami menuju sebuah desa di pinggir kota. Di sana, kami menemui seorang orang pintar yang katanya hanya menerima orang yang benar-benar butuh. Namanya Ki Bahar. Rumahnya sederhana. Tidak menyeramkan seperti yang kubayangkan, tapi aura di dalamnya lain, tenang, tapi sangat tajam. Ki Bahar seorang pria tua, kulit legam, wajahnya datar, tapi sorot matanya seakan bisa menembus apa yang kami simpan rapat-rapat di dalam dada. Ia tak banyak basa-basi. Setelah Mang Wira mengenalkannya, Ki Bahar hanya menatapku dan Rendra sebentar, lalu berkata, "Saya sudah tahu kenapa kalian datang. Rumah itu sudah dipasangi, dan yang masang bukan orang sembarangan." Rendra spontan bertanya, "Bisa dibersihkan, Pak?" Ki Bahar hanya mengangguk pelan, lalu suaranya berubah serius. "Tapi kalian harus siap lihat. Santet ini bukan sembarang santet. Ini ada unsur tali pocong. Itu artinya yang mengirim, mengikat hidup kalian dengan kematian." Ki Bahar mengambil dupa dan mulai membakar kemenyan. Bau harum samar menyebar ke seluruh ruangan. Lalu ia menjelaskan, tali pocong, terutama bekas jenazah yang tidak diterima bumi, bisa digunakan untuk mengunci rezeki, menghancurkan rumah, tangga, bahkan mengundang arwah penasaran untuk tinggal di satu tempat. Biasanya ditanam di depan rumah, persis di jalur keluar masuk rezeki. Aku menelan ludah. Rendra menggenggam tanganku erat. Suasana mulai terasa berat. Nafasku sesak mendengar kata-kata itu. Ki Bahar menatap kami tajam. Tanda-tandanya sudah jelas. Bau busuk pindah-pindah, suara-suara malam, usaha gagal, padahal usaha keras, pertengkaran tanpa sebab, dan anak-anak mimpi yang sama. Itu bukan betulan. Cuk pola kerja mereka. Lalu ia berkata pelan, tapi penuh tekanan. Kalau kalian terlambat sedikit saja, tali itu bisa tumbuh jadi akar. Rumah itu bisa jadi kuburan hidup. Dan kalian akan hidup di sana, tapi jiwanya tidak akan utuh lagi. Aku menunduk. Tiba-tiba ingin menangis. Lalu, siapa yang melakukan ini, Pak? Tanyaku, suara tercekat. Ki Bahar menghela napas panjang, lalu hanya berkata, "Saya belum bisa sebut." Tapi, bayangan wajahnya sudah muncul, dan dia tinggal dekat. Sangat dekat. Lebih dekat dari yang kalian kira. Akhirnya, Ki Bahar bersedia membantu. Ia akan datang ke rumah kami malam Jumat Kliwon, tapi ia memberi satu syarat. Kalian harus kuat hati, karena saat benda itu diangkat, apa yang menempelnya juga akan muncul, dan dia tidak akan diam.
kami hanya bisa mengangguk. Dalam hati, aku tahu malam itu akan jadi malam paling mengerikan dalam hidup kami, tapi juga satu-satunya harapan untuk terbebas. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan hawa yang makin mencekam. Langit mendung dan angin dingin berhembus pelan. Aku, Rendra, dan Mang Wira sudah menyiapkan rumah sesuai arahan Ki Bahar. Ketika Ki Bahar tiba, dia langsung berkeliling rumah dengan langkah pelan dan mata yang tajam. Aku mengikuti dari belakang, berusaha menyembunyikan rasa takut dan penasaran yang mencekam. Ki Bahar berhenti di depan pohon hias yang ada di halaman. Ia mengangkat sebatang ranting dan menancapkannya ke tanah. Beberapa saat kemudian, ia mengerutkan dahi. Di sini, energi sangat berat, Bu. Ini bukan energi biasa. Saya bisa merasakan ikatan yang sangat kuat di bawah tanah. Ini pusat masalahnya. Aku menelan ludah. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Ki Bahar menghela napas dan mengeluarkan sekop kecil dari tasnya. Tanah ini harus digali. Jangan takut, apapun yang ada harus segera dikeluarkan. Dengan bantuan Mang Wira dan Rendra, kami mulai menggali di bawah pohon itu. Suara tanah yang terangkat bergema di antara keheningan malam. Aku melihat ke sekeliling, memastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Angin malam berdesir seperti bisikan yang tak terlihat. Tanganku gemetar, tapi aku terus memegang sekop sambil menggali. Setelah beberapa menit, sekop Rendra mengenai sesuatu yang keras. Kami semua terdiam. Ki Bahar mengambilnya dengan hati-hati dan mengangkat benda itu ke atas. Aku menatap dengan mata membelalak. Sepotong tali pocong kusut, berlumuran tanah, yang baunya busuk menusuk hidung. Tubuhku gemetar hebat. Bau amis dan busuk yang selama ini menghantui rumah kami, kini menjadi nyata dalam genggaman kami. Ki Bahar memegang tali itu dengan penuh waspada. Ini yang mengikat rumah ini. Dan ini bukan sekadar tali biasa. Ada energi hitam yang kuat melekat di sini. Ia menatap kami serius. Besok pagi, saya akan lakukan ritual pembersihan. Tapi malam ini, kalian harus berdoa dan jangan tidur sendiri. Aku merasa tubuhku lemas. Semua yang terjadi selama 5 tahun ini, mulai dari usaha gagal, pertengkaran, suara-suara malam, bau busuk, semuanya berasal dari benda ini. Dan aku tahu, perjalanan kami untuk bebas dari kutukan ini baru saja dimulai. Kami menggali lebih dalam dengan napas tertahan dan ketegangan yang tak bisa diungkapkan kata. Saat sekop Rendra mengangkat sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya, aku menatap dengan ngeri. Di dalam tanah yang gembur, kami menemukan sebongkah benda yang diselimuti tanah dan akar. Ketika Ki Bahar mengangkatnya, tampak seutas tali pocong berwarna hitam kehijauan, kering, dan berlumur tanah serta bercak darah kering. Bau amis yang menusuk hidung kami langsung menyeruak, lebih parah dari sebelumnya. Tapi bukan hanya tali itu. Di sampingnya tergeletak sebuah boneka jerami lusuh dengan paku-paku tajam tertancap di mata dan mulutnya. Aku menahan napas, merasa dingin merayap dari kepala hingga ujung kaki. Ki Bahar berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Ini bukan sekadar santet biasa. Ini ritual pengikat yang sudah lama dan sangat berbahaya. Boneka ini simbol ikatan dan kutukan. Paku-paku itu menandakan niat untuk membungkam dan menyakiti secara gaib. Ini dibuat oleh orang yang sangat mengerti ilmu hitam." Aku menatap benda itu, terbayang siapa yang mampu melakukan hal sekejam ini. Rendra, yang dari tadi tenang, tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Ayo, kita harus segera bersihkan. Ini sudah terlalu jauh."
Ki Bahar mengangguk dan menyiapkan alat-alatnya. Besok malam saya akan melakukan ritual pembersihan di sini. Tapi kalian harus siap hadapi apapun yang akan keluar dari ikatan ini. Kadang, yang terkunci malah datang menyerang lebih ganas. Aku menggenggam tangan Rendra erat. Di dalam hati, aku berdoa agar keluargaku bisa melewati malam itu dengan selamat. Setelah menemukan tali pocong dan boneka jerami penuh paku itu, kami duduk berdiam diri di ruang tamu rumahku. Bau kemenyan yang dibakar Ki Bahar memenuhi ruangan, berusaha mengusir aura gelap yang sudah terlalu lama bersemayam. Aku dan Rendra menatapnya dengan penuh kecemasan. Perlahan, Ki Bahar mulai berbicara dengan suara berat dan penuh arti. Apa yang ibu dan keluarga alami selama ini bukan kebetulan atau musibah biasa. Ini adalah santet penyumbat rezeki, dibuat khusus untuk menghancurkan keberuntungan dan kebahagiaan. Bukan hanya soal uang atau usaha, tapi juga keharmonisan rumah tangga. Aku menelan ludah. Selama 5 tahun terakhir, kegagalan usaha, pertengkaran yang tiba-tiba, dan suasana rumah yang selalu tegang mulai terasa masuk akal. Ki Bahar memandang dalam ke arah kami. Santet ini dikirim oleh seseorang yang benar-benar membenci keluarga ini. Orang itu tinggal sangat dekat dengan rumah ibu, mungkin bahkan tetangga sendiri. Ia menggunakan ilmu hitam ini untuk mengikat dan menyumbat rejeki, agar ibu dan keluarga terus menderita. Aku menggigil. Pikiranku langsung tertuju pada Bu Marni, tetangga yang sering menatap kami dari balik tirai yang dingin dan penuh rahasia. Ini bukan hal mudah untuk dihapus, Bu. Santet dengan tali pocong membawa energi kematian dan kebencian yang dalam. Jika tidak segera dibersihkan, energi ini akan tumbuh dan menguasai rumah dan penghuninya. Itu bisa membuat keluarga ibu hancur total, bahkan lebih dari yang sudah terjadi. Suasana semakin mencekam. Aku merasa beban di dadaku makin berat. Ki Bahar menarik nafas panjang dan berkata, "Kita harus bertindak cepat dan kuat. Besok malam, ritual pembersihan akan dimulai. Kalian harus berdoa dan tetap waspada, karena energi ini akan melawan." Aku menggenggam tangan Rendra erat. Meski takut, ada secercah harapan di mataku. Ini adalah pertarungan yang harus kami menangkan, batinku. Setelah penggalian dan penemuan tali pocong serta boneka jerami, Ki Bahar melakukan ritual pembakaran di halaman depan rumah kami. Api menyala tinggi, membakar benda-benda itu sampai abu. Aroma hangus bercampur dengan dupa memenuhi udara. Esok harinya, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Entah karena harapan atau nyata, aku merasakan beban berat yang selama ini menggelayuti seperti menipis. Rendra bilang, usahanya mulai ada sedikit titik terang. Aku pun melihat Nara bermain dengan senyum yang lebih cerah. Mungkin ini awal dari akhir penderitaan kami. Malam tiba dengan tenang, tapi keheningan itu justru terasa menekan. Aku sedang menidurkan Nara ketika terdengar suara tawa perempuan dari halaman luar rumah. Aku terdiam. Suara itu nyaring, namun seperti berbisik sekaligus mengejek. Rasanya tidak manusiawi. Rendra yang juga mendengar langsung keluar, menyalakan lampu depan dan memeriksa halaman. Tapi yang ia temukan hanya angin malam yang berdesir di pepohonan. Aku duduk di kamar, jantung berdegup cepat. Suara tawa itu terus terngiang-ngiang di kepala. Aku tahu, itu bukan hanya mainan angin. Ki Bahar sudah memperingatkan bahwa energi negatif yang terikat selama bertahun-tahun bisa berontak saat tali pocong diangkat. Ini pertanda mereka belum pergi. Aku menggenggam tangan suamiku, berbisik dalam, ini baru permulaan. Mereka akan berusaha lebih keras, tapi kami tak akan menyerah.
Malam itu aku tak bisa tidur, waspada dengan setiap bunyi yang datang. Malam itu, setelah suara tawa perempuan yang menyeramkan di halaman, suasana di lingkungan kami terasa semakin tegang. Aku semakin waspada dengan tetangga yang dulu tampak ramah tapi kini terasa asing. Saat aku keluar hendak menjemput Nara yang sedang bermain di depan, mataku tertuju pada sosok Bu Marni yang duduk di teras rumahnya. Biasanya ia tidak terlalu sering keluar malam. Namun kini, Bu Marni tampak berbicara sendiri dalam bisikan yang samar-samar aku dengar. Seperti membaca mantra atau mengutuk sesuatu yang tak terlihat. Di pangkuan Bu Marni, ada seekor kucing hitam, besar dengan mata yang menyala-nyala dalam gelap. Kucing itu menatap tepat ke arah rumah kami, seolah menyimpan rahasia kelam. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Ada aura dingin dan gelap yang mengelilingi mereka berdua. Aku memberanikan diri menyapa, "Bu Marni, malam." Namun dia hanya menoleh pelan, menatapku dengan senyuman yang menyeringai dan mata yang dingin, seperti es. "Oh, Ayu, malam ini angin membawa banyak rahasia, bukan? Tapi jangan terlalu ingin tahu. Kadang rahasia terbaik adalah yang tetap tersembunyi." Kata-katanya terasa seperti ancaman yang terselubung. Aku merasa ada sesuatu yang sangat gelap di balik senyumnya itu. Aku segera kembali ke rumah dengan perasaan tak tenang. Hati kecilku semakin yakin bahwa Bu Marni lebih dari sekadar tetangga biasa. Dia adalah bagian dari misteri kelam yang menghantui kami. Malam itu, suasana rumah kami semakin mencekam. Setelah kejadian Bu Marni yang aneh di teras, aku mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah sedang mengintai. Tiba-tiba, Nara demam tinggi. Suhu tubuhnya melonjak drastis, wajahnya memerah, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Aku dan Rendra panik, mencoba menenangkan dan memberinya obat demam, tapi ia terus menangis ketakutan. Yang membuatku semakin ketakutan adalah ketika Nara tiba-tiba berbisik dengan suara serak dan penuh ketakutan. Nenek itu masuk ke kamarku. Dia berdiri di sana, mengawasi aku, Bu Marni. Nenek itu, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu yang kami tidak bisa lihat. Aku menggenggam tangan Nara erat, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rendra menatapku dengan wajah cemas dan ketakutan yang sama. "Ini bukan hanya sakit biasa," bisik Rendra pelan. "Ada yang mengganggu Nara, dan itu berkaitan dengan Bu Marni." Aku merasa napas sesak. Anak kecilku yang biasanya ceria kini berubah menjadi korban dari teror yang selama ini kami abaikan. Aku tahu masalah kami sudah jauh lebih dalam dan berbahaya dari yang kubayangkan. Dengan suara bergetar, aku berkata pada Rendra, "Kita harus segera minta bantuan Ki Bahar lagi. Ini sudah di luar batas." Rendra mengangguk. "Kami tahu ini adalah panggilan untuk bertindak lebih serius, untuk melindungi anak kami dan seluruh keluarga." Setelah Nara sakit dan bisikannya yang membuat kami terpaku, suasana rumah semakin mencekam. Rendra dan aku sepakat untuk berjaga malam demi mengawasi keadaan yang tak menentu ini. Suatu malam, kami duduk di balik tirai jendela ruang tamu, menatap gelapnya halaman depan rumah. Lampu taman kami matikan agar tak menarik perhatian siapapun. Rendra memegang senter kecil. Aku memegang tangan suamiku erat. Takut tapi harus waspada. Sekitar pukul 01:00 dini hari, aku melihat sosok yang bergerak perlahan dari rumah sebelah. Itu Bu Marni. Ia keluar dengan langkah pelan dan hati-hati, membawa sebuah bungkusan hitam besar yang dibungkus kain lusuh.
Bu Marni berjalan ke halaman depan rumah kami. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan itu dan menabur sesuatu ke tanah. Aku tidak bisa melihat jelas apa yang ditaburnya, tapi aura gelap dan hawa dingin segera menyelimuti udara malam itu. Rendra menggenggam tanganku erat. Suasana sangat sunyi, hanya suara tanah yang terinjak dan desiran angin yang menusuk. Aku berbisik, kita harus rekam ini dan tunjukkan ke Ki Bahar. Rendra mengangguk, mengambil ponselnya dengan gemetar. Aku tahu, ini bukan hanya gangguan biasa. Ini adalah bukti nyata dari niat jahat yang mengintai kami setiap saat. Malam itu kami bertekad untuk tidak tinggal diam lagi. Pertarungan kami melawan kegelapan semakin nyata. Ketika Bu Marni sedang menabur sesuatu di halaman depan kami, aku dan Rendra tak mampu menahan diri lagi. Dengan napas tertahan dan hati berdebar, kami segera keluar dari balik jendela. Lampu depan kami nyalakan perlahan, menyinari sosok Bu Marni yang kaget seketika. Ia mencoba menghalangi kami dengan gerakan tangan, tapi kami sudah terlalu waspada. Bu Marni, apa yang ibu lakukan? Suaraku bergetar tapi tegas. Rendra dengan cepat mengambil bungkusan hitam itu dan membuka isi di depannya. Tercium bau tanah lembab dan aroma bunga yang tajam. Ternyata itu campuran tanah kuburan dan bunga 7 rupa, bahan yang sangat berbahaya dalam ilmu hitam. Bu Marni menatap kami dengan mata penuh kebencian. Bibirnya mengerucut membentuk senyum dingin. "Kalian pikir bisa melawan takdir?" katanya dengan suara dingin. "Aku akan pastikan kalian tak punya sepeser rejeki pun. Rumah tanggamu akan hancur." Aku merasa merinding. Kata-katanya seperti kutukan hidup yang menekan kami lebih dalam. Rendra menegakkan badan, berkata, "Kami tidak akan diam. Ini sudah keterlaluan, Bu. Kami akan bawa ini ke Ki Bahar dan ke pihak berwajib kalau perlu." Bu Marni hanya tertawa pelan, lalu berjalan perlahan ke rumahnya tanpa kata-kata lagi. Aku dan Rendra saling bertatapan penuh tekad. Ini bukan hanya tentang kami lagi. Ini tentang melindungi keluarga dan mengakhiri teror ini, ujarku dengan suara mantap. Setelah kami melaporkan kejadian itu, pihak RT dan tokoh masyarakat mengadakan pertemuan mendadak dengan warga sekitar. Bu Marni pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Saat Bu Marni duduk di depan kami semua, wajahnya terlihat berbeda. Matanya merah, bibirnya mengerucut, dan ada aura dingin yang menusuk. Semua warga menyaksikan dengan cemas, menunggu jawaban dari perempuan yang selama ini kami curigai. Dengan suara parau dan senyum mengerikan, Bu Marni mulai bicara. Aku tak tahan melihat mereka bahagia. Setiap kali aku lihat Ayu dan keluarganya sukses, hatiku hancur. Aku merasa seperti kehilangan segalanya, seperti dihancurkan dari dalam. Mereka harus merasakan hal yang sama. Mereka harus merasakan hancur, seperti aku. Setelah berkata demikian, tiba-tiba Bu Marni tertawa keras, tertawa histeris yang menggema di ruangan. Tawanya menyeramkan, penuh kebencian dan kepedihan yang bercampur jadi satu. Beberapa warga terlihat mundur sambil bergidik, sedangkan aku dan Rendra hanya bisa menatapnya dengan perasaan takut sekaligus iba. Kini semua sudah jelas. Teror dan kegagalan yang kami alami selama ini bukanlah kebetulan. Ada dendam mendalam yang menyelimuti hati Bu Marni, yang akhirnya diekspresikan lewat santet dan ilmu hitam. Ketua RT menegaskan, kami akan mengambil tindakan tegas. Ini sudah mengganggu ketentraman warga. Selain tindakan spiritual,
kami juga akan melibatkan pihak berwajib jika diperlukan. Aku menarik napas panjang, merasa beban sedikit terangkat, tapi perjuangan masih jauh dari selesai. Setelah pengakuan Bu Marni dan keputusan warga, Ki Bahar mengadakan ritual pembersihan besar-besaran di lingkungan kami. Kami semua berkumpul di halaman rumahku yang selama ini menjadi pusat gangguan. Warga berkumpul dengan berbagai perasaan, takut, penasaran, sekaligus berharap. Anak-anak dijauhkan agar tak ikut trauma. Ki Bahar berdiri di tengah, mengenakan jubah hitam, membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Saat Ki Bahar mulai melantunkan mantra-mantra dengan suara berat dan penuh tenaga, tanah di sekitar halaman mulai bergerak. Sosok-sosok hitam seperti kabut pikat mulai muncul dari dalam tanah, bergerak perlahan ke permukaan. Beberapa warga yang menyaksikan sampai mundur ketakutan. Ki Bahar menggerakkan tongkatnya, mengarahkan energi positif yang kuat ke arah makhluk hitam itu. Makhluk-makhluk gaib tersebut berteriak tanpa suara, berusaha melawan tapi akhirnya menghilang satu persatu, seperti tersedot ke dalam api ritual. Setelah makhluk-makhluk itu lenyap, Ki Bahar meminta semua warga ikut membantu membersihkan rumah dengan air suci dan dupa. Kami membersihkan setiap sudut, dari halaman depan sampai kamar-kamar dalam. Setiap sudut terasa lebih ringan dan bersih, seperti beban selama bertahun-tahun diangkat. Aku menatap suamiku dan Nara yang kini mulai tersenyum. Rendra berkata pelan, "Ini baru permulaan, tapi aku sudah merasa ada harapan." Aku mengangguk, merasakan energi positif yang mulai mengalir kembali ke rumah kami. Setelah ritual besar Ki Bahar, perlahan rumah kami mulai berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian. Udara yang dulu terasa dingin dan pengap kini berubah menjadi hangat dan segar. Bau busuk yang menyiksa selama bertahun-tahun hilang tanpa jejak. Aku bisa menarik napas dalam-dalam tanpa rasa takut atau sesak. Pintu yang dulu suka membuka sendiri kini tetap diam. Langkah kaki dan bisikan malam lenyap tak terdengar lagi. Nara kembali tidur dengan nyenyak, tersenyum saat bangun pagi. Bisnis suami perlahan membaik, pelanggan mulai datang lagi, dan pendapatan mulai stabil. Kami bisa merasakan rejeki yang tersumbat selama ini mulai mengalir pelan-pelan, seperti sungai yang menemukan jalannya kembali. Aku dan Rendra berpegangan tangan, mengucap syukur pada Tuhan. Kami tahu perjuangan belum benar-benar usai, tapi malam-malam gelap sudah mulai berlalu. Meski begitu, aku tetap waspada. Aku tahu, kegelapan pernah masuk ke rumah kami, dan mungkin bisa kembali. Tapi sekarang, kami lebih kuat, dengan cinta, doa, dan keberanian. Meski akhirnya rumah kami kembali hidup, dan rejeki mengalir, luka yang ditinggalkan 5 tahun penuh penderitaan itu masih membekas di dalam hati. Setiap kali aku melewati rumah Bu Marni yang kini kosong dan sunyi, aku masih merasakan tatapan dingin dari balik jendela yang tertutup rapat. Malam-malam tertentu, angin membawa suara bisikan samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku sadar kegelapan itu belum benar-benar pergi. Ia meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan, sebuah luka batin yang tak terlihat. Namun aku memilih untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasai hidupku. Perjalanan ini mengajarkan aku dan keluargaku arti kekuatan, keberanian, dan pentingnya saling mendukung. Kami belajar bahwa di balik kesulitan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku percaya, selama kami terus menjaga hati dan iman,
rumah ini akan menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Meski bayang-bayang masa lalu kadang datang, kami siap menghadapinya dengan kepala tegak. Cerita ini bukan hanya tentang teror dan kegelapan, tapi tentang harapan dan kebangkitan. Aku berharap kisah kami bisa menjadi peringatan dan kekuatan bagi siapapun yang mengalami hal serupa. Terima kasih telah mendengarkan kisah kami. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah kami. Kisah yang penuh dengan ketakutan, perjuangan, dan harapan. Meski gelap sempat menyelimuti, kami percaya bahwa cahaya selalu mampu menembus kegelapan terdalam. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap cobaan, ada kekuatan untuk bangkit. Dan di balik setiap teror, ada harapan yang menanti. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan, dan tetap percaya pada kekuatan doa serta kebersamaan. Semoga kedamaian dan keberanian selalu menyertai Anda dan keluarga. Jagalah hati dan rumah Anda dari segala kegelapan. Teruslah berjuang dan tetaplah kuat.